Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa semuanya. Selamat bergabung di materi kuliah interaksi manusia dan komputer, baik dari kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Di pertemuan yang pertama ini atau mengawali perkuliahan ini, saya tidak akan memberikan materi secara langsung, hanya saya akan memberikan pengantar tentang materi perkuliahan di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kita buka dulu sini. Jadi ini adalah perkenalan dari materi kuliah interaksi manusia dan komputer, atau biasa kita sebut human computer interaction. Jadi deskripsi singkat mengenai mata kuliah interaksi manusia dan komputer di sini adalah mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini merupakan materi fundamental di teknik informatika ya. Jadi interaksi manusia dan komputer itu merupakan mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa tentang bagaimana interaksi manusia dan komputer serta perannya dalam mewujudkan perangkat lunak yang tepat dan bermanfaat bagi usernya. Dalam mata kuliah ini juga disampaikan tentang tahap-tahap dalam proses perancangan antarmuka pengguna atau user interface, kemudian tren-tren dalam desain user interface yang terkini. Kemudian pada perkuliahan ini akan membekali mahasiswa informatika ini gimana mahasiswa ini bisa berpikir analitis dan logis. Itu deskripsi singkat mengenai mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kemudian yang selanjutnya adalah apa saja yang akan kita pelajari di dalam materi kuliah interaksi manusia dan komputer ini. Jadi ada beberapa materi secara singkat ini. Kita harus mempelajari interaksi manusia dan komputer, kemudian memahami karakteristik graphical user interface, kemudian web UI atau tampilan dari web itu sendiri, kemudian implementasi metode dalam merancang user interface, kemudian mendefinisikan karakteristik pengguna, kemudian pemodelan tas pengguna serta menerapkan prinsip UI atau user interface, kemudian merancang struktur menu, kemudian memilih dan merancang Windows. Yang dimaksud Windows di sini bukan sistem operasi ya, tapi Windows atau tampilan dari sebuah perangkat lunak. Misalnya tampilan dari sebuah web, tampilan dari sebuah mobile device atau program mobile, seperti itu. Kemudian karakteristik setiap perangkat interaksi sehingga dapat menerapkannya dalam desain UI. Kemudian ada screen based control yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian bagaimana kita merancang teks dan pesan, merancang feedback, kemudian guidance dan asisten dengan efektif. Kemudian ada lagi yang akan kita bahas adalah menerapkan internasionalisasi dan aksesibilitas. Serta ada tambahan di sini grafik, kemudian icon, kemudian image dan warna yang sesuai dengan kebutuhan dalam kita merancang sebuah perangkat lunak atau aplikasi yang berhubungan dengan komputer dan interaksinya kepada pengguna. Kemudian yang terakhir adalah kita harus dapat mengevaluasi desain UI yang telah kita rancang itu sendiri. Jadi kita harus dapat mengevaluasi, misalnya kita membuat sebuah website, membuat sebuah aplikasi game, atau membuat aplikasi yang berbasis mobile, Android, itu kita harus bisa mengevaluasi desain UI yang sudah kita rancang tersebut. Itu yang akan kita bahas dalam satu semester ini. Kemudian
ini referensi yang bisa dibaca. Ada banyak sekali referensinya, ada 1 sampai 10 referensi itu, dan kebanyakan di sini ya judulnya adalah bahasa Inggris. Jadi nanti kita sesuaikan dengan bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Kemudian saya tidak mewajibkan kalian untuk harus mengikuti referensi ini. Kalian bisa membaca referensi dari referensi yang lain terkait dengan materi yang telah atau yang akan kita bahas. Misalnya materi UI, bisa cari referensi dari mana saja. Jadi tidak harus berkutat pada referensi yang ada di slide ini. Itu tentang referensi dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini. Kemudian yang selanjutnya yang perlu saya jelaskan di sini adalah kriteria penilaiannya. Kriteria penilaian di mata kuliah interaksi manusia dan komputer itu ini ada banyak kriteria penilaian dari A, B, kemudian B, kemudian ini konversinya. Kalau A itu berarti 4, AB 3,5. Ini rentang nilai dari penilaiannya ini. Jadi kalau 85 sampai 100 berarti A, 80 sampai 84 berarti AB. Seperti itu. Itu untuk kriteria penilaiannya. Kemudian untuk bobot penilaiannya sendiri di mata kuliah saya ini interaksi manusia dan komputer, di sini tugasnya adalah 40%. Jadi tugasnya nanti 40% ini biasanya saya bagi beberapa tugas. Jadi ada yang tugas individu, ada yang tugas kelompok. Jadi 40% itu terdiri dari beberapa tugas. Nanti akan saya jelaskan secara detailnya. Kemudian kuis, ada kuis 1 dan kuis 2, ini totalnya 10%. Kemudian ujian tengah semester di sini 15%. Kemudian ujian akhir semesternya ini 15%. Sedangkan absensinya sendiri di sini saya berikan persentase sebanyak 20%. Jadi totalnya 100%. Ya, ini acuan bobot penilaian dari perkuliahan ini, perkuliahan interaksi manusia dan komputer ini. Itu untuk bobot penilaiannya. Kemudian karena ini masih awal atau mengawali dari perkuliahan interaksi manusia dan komputer ini, saya ini ya, jangan pesimis dulu. Belum kok sudah dites kan gitu ya. Jadi ini di penilaian pretest ini tidak ada hubungannya dengan penilaian apapun, murni saya ingin mengetahui saja pengetahuan tentang IMK. Kemudian ada beberapa soal yang mengacu pada bagaimana nanti perkuliahan ini berlangsung. Jadi nanti silakan dikerjakan pretestnya, akan saya share melalui Google Classroom-nya nanti masing-masing di masing-masing kelas. Pretestnya ini sama, ada beberapa, kalau nggak salah ada 1 sampai 12 soal, dan soalnya itu jangan dibayangkan ini sangat sulit dan lain-lain ya, jangan ya, ini sangat mudah. Nanti silakan dikerjakan. Saya harapkan nanti Anda semuanya itu mengerjakan secara jujur. Jadi tidak perlu saya harus googling, saya harus cari referensi di mana untuk mengerjakan. Tidak. Jadi ini saya harapkan Anda kerjakan secara jujur, murni dari pengetahuan Anda, gitu ya. Itu untuk pretestnya. Jadi itu tadi beberapa yang perlu saya jelaskan tentang perkuliahan
interaksi manusia dan komputer ini. Jadi dari hasil pretest ini nanti saya bisa melakukan pemetaan bagaimana nanti seharusnya perkuliahan ini dilaksanakan. Nanti ada saya kumpulkan prosentase dari pretest, hasil pretest ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang materi interaksi manusia dan komputer di semester 3 ini, di minggu pertama ini. Jadi nanti akan saya share juga introduction-nya ini atau perkenalannya ini. Nanti silakan dibaca kalau belum bisa memutar video ini. Jadi yang pretest ini silakan dikerjakan secara jujur tanpa harus googling dan mencari informasi sana sini ataupun bahkan sampai contekan gitu ya. Jadi saya tidak mengharapkan itu, yang saya harapkan adalah kejujuran dari pengerjaan pretest ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.